Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki perkuliahan terakhir ya di semester ganjil minggu ke-15 tanggal 29 Desember 2021. Artinya kita tinggal mengikuti ujian akhir semester yang tidak salah diadakan di bulan Januari. Untuk itu, persiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar mendapatkan nilai yang sangat memuaskan ya. Hari ini saya melanjutkan sedikit materi yang saya sampaikan minggu kemarin mengenai Capitas Lecta, organisasi dan teori organisasi. Minggu kemarin kita sudah menjelaskan mengenai Capitas Lecta organisasi ya, yaitu kumpulan tulisan-tulisan mengenai berbagai persoalan dalam kehidupan. Karena kita manusia adalah makhluk sosial, semua harus diatur agar tidak terjadi konflik ya antar manusia atau golongan ya. Pengaturannya tentang apa? Seperti publik ya, pendidikan, komunikasi dan sebagainya. Nah, pada hari ini kita memasuki mengenai teori organisasi. Oke. Pengertian teori adalah suatu ilmu pengetahuan yang telah diuji kebenarannya. Teori adalah suatu kerangka yang merupakan alat pikir untuk membantu suatu rumusan tertentu yang bisa dikembangkan. Berikutnya secara umum adalah suatu pedoman yang diberikan orang terbuka atau sekitarnya yang mampu memberi proses pekerjaan. Jadi pengertian teori organisasi secara umum bisa diartikan sebagai suatu pikiran yang merupakan sekelompok orang yang membagi tugas dengan cara struktur untuk mendapatkan pedoman yang ingin dicapai bersama-sama. Teori organisasi adalah teori yang berusaha menerangkan, meramalkan bagaimana organisasi dan orang di dalamnya berperilaku dalam berbagai struktur organisasi, budaya, dan lingkungan untuk mencapai tujuan. Pengertian organisasi menurut Ernest Dale adalah suatu proses perencanaan yang meliputi penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan suatu struktur atau pola hubungan kerja dari orang-orang dalam suatu kerja kelompok ya. Menurut Cyril Sophia, organisasi adalah perserikatan orang-orang yang masing-masing diberi peran tertentu dalam suatu sistem kerja dan pembagian dalam mana pekerjaan itu diperinci menjadi tugas-tugas, dibagikan kemudian digabung lagi dalam beberapa bentuk hasil. Secara umum dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama ya. Ini sudah pernah saya sampaikan di awal ya, di awal kuliah, bahwa organisasi adalah berkumpulnya dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha ya, atau bisnis atau kegiatan dengan tujuan yang disepakati bersama ya. Tujuannya harus disepakati bersama. Oke. Adapun ciri-ciri organisasi, yang pertama, lembaga sosial yang terdiri atas kumpulan orang dengan berbagai pola interaksi yang ditetapkan. Yang kedua, dikembangkan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, secara sadar dikoordinasi dengan sengaja disusun. 4. Instrumen sosial yang mempunyai batasan yang secara relatif dapat diidentifikasi. Jadi hari ini kita hanya menyelesaikan materi yang terakhir ya. Kemarin adalah mengenai Capitas Lecta, organisasi dan teori organisasi. Semuanya sudah Bu Zakia jabarkan seperti dari awal hingga hari ini ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori organisasi adalah sejumlah pemikiran dan konsep yang menjelaskan atau memperkirakan bagaimana organisasi, kelompok atau individu di dalamnya berperilaku ya. Jadi lebih ke ini ya, lebih ke struktur organisasinya. Artinya dalam organisasi jika dibentuk struktur organisasi dengan jelas, maka pekerjaan itu bisa terbagi-bagi sesuai dengan job desk masing-masing, sesuai dengan skill masing-masing, sehingga bisa mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama. Oke.
Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Boleh bertanya tentang materi-materi yang sebelumnya atau apa mengenai nanti ujian akhir semester atau mengenai apa saja, atau ada masalah dengan ini ya, dengan prodi dan sebagainya, Bu Zakia. Jadi persilakan ya, nanti Bu Zakia bantu untuk menyampaikan. Bu, Kira-kira ada yang mau ditanyakan? saya mau tanya, Bu. Iya. Kan judul yang kemarin tuh yang minggu ke-14 sama yang 15 Kapita Selecta, Bu. Kapita Selecta Iya. itu jadi maksudnya apa, Bu? Kapita Selecta itu sebenarnya seperti tulisan atau pemikiran-pemikiran orang-orang ahli ya, untuk memberikan itu loh, aturan-aturan atau pakem-pakem untuk kehidupan kita sehari-hari. Macam-macam. Kapita Selecta pendidikan, bisa hukum, bisa tentang fisika, tentang kehidupan kita sehari-hari manusia sehari-hari ini memang harus diatur sedemikian rupa, makanya para ahli memberikan itu pemikiran-pemikirannya untuk kehidupan kita ini agar bisa berjalan dengan semestinya gitu. Jadi karena apa? Karena kita ini adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu berarti kita berhubungan dengan banyak orang. Tidak bisa kita berjalan seenaknya sendiri. Jadi semuanya harus ada pagu-pagunya gitu ya. Maka para ahli memberikan pemikiran-pemikirannya dikumpulkan menjadi satu untuk agar manusia itu bisa berjalan dengan sesuai ininya yang telah diatur gitu aja ya. Seperti organisasi, mungkin kita harus memakai struktur organisasi yang betul atau pembagian tugas-tugas yang betul agar organisasi itu bisa berjalan dengan baik ya. Pendidikan begitu juga harus diatur. Kalau pendidikan tidak diatur, kalian gimana cara kuliah, kapan waktunya, kapan selesainya, terus ijazahnya bagaimana dan sebagainya, itu semua ada aturannya. Itu Kapita Selecta, sebenarnya kumpulan tulisan atau pemikiran ya. Oke Nisa, ada lagi? Sudah, Bu, jelas. Terima kasih, Bu. Oke, ya sama-sama. Jadi kalau seandainya kalian kuliah ini Kapita Selecta umumnya ya, itu kalian diatur nih untuk menyusun skripsi, gitu. Bagaimana nih cara menyusun skripsi yang benar? Bagaimana cara penulisannya atau mengambil datanya bagaimana dan sebagainya. Itu ya kira-kira ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau teori organisasi sendiri sudah paham ya? Kalau seandainya ditanyakan teori organisasi sudah paham ya? Sudah, Bu. Nah, kalau teori organisasi, jadi kita kalau seandainya ada orang supaya tidak bingung, teori itu sendiri apa, organisasi itu sendiri apa, gitu. Jadi baru kalian rangkaikan jadi satu, ya. Jadi paling tidak dalam semester ini kalian paham mengenai definisi dari teori organisasi, ya. Itu yang penting. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan materi kuliah kita yang terakhir pada hari ini. Jaga kesehatan dan persiapkan diri untuk ujian akhir semester. Bu Zakia berharap semoga semua bisa menjawab dengan baik dan bisa mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama-sama.